Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Mar'ah Hanifah dengan nomor induk mahasiswa 202100011, kelas B1 non-reguler, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, IKIP Siliwangi. Tujuan pembuatan video ini guna memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah Inovasi Pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Yesi Maliani Kartiwi, MPD. Di sini saya akan menjelaskan salah satu teori jenis inovasi pembelajaran pada abad ke-21 dan implementasi pada kehidupan saat ini. Materi yang saya ambil mengenai blended learning. Oleh karena itu, mari kita simak penjelasan berikut. Blended learning. Secara etimologi, istilah blended learning terdiri dari dua kata, yaitu blended dan learning. Kata blended berarti campuran bersama untuk meningkatkan kualitas agar bertambah baik, atau formula suatu penyelarasan kombinasi atau perpaduan. Sedangkan learning memiliki makna pola pembelajaran yang mengandung unsur percampuran atau penggabungan antara satu pola dengan pola lainnya. Apa sih yang dicampurkan? Nah, yang dicampurkan adalah dua unsur utama, yakni pembelajaran di kelas atau classroom lesson dengan online learning. Menurut Grayson and Vaughan pada tahun 2008 mendefinisikan yang dikutip oleh Francine Esglers, blended learning adalah proses pembelajaran campuran tatap muka dengan online, sehingga menjadi pengalaman belajar yang unik. Menurut Josh Bersin, blended learning merupakan pembelajaran secara tradisional yang dilengkapi media elektronik atau media teknologi. Sedangkan menurut Colton R. Tucker, blended learning merupakan satu kesatuan atau kohesif, berpadu atau melekat. Maksudnya adalah memadukan atau menggabungkan pembelajaran tradisional tatap muka dengan komponen online. Nah, selanjutnya menurut Kate Tom dan David McKee, blended learning merupakan pembelajaran campuran yang memanfaatkan teknologi multimedia, CD-ROM, voicemail, email, video streaming, dan lain sebagainya. Dari beberapa definisi tersebut, maka blended learning dapat diartikan sebagai suatu pembelajaran yang menggabungkan atau mengombinasikan pembelajaran tatap muka face-to-face dengan media TIK seperti komputer, online maupun offline, multimedia, kelas virtual, internet, dan sebagainya. Karakteristik blended learning. Adapun karakteristik dari blended learning yaitu yang pertama adalah pembelajaran yang menggabungkan berbagai cara penyampaian, model pembelajaran, gaya pembelajaran, serta berbagai media berbasis teknologi yang beragam. Yang kedua, sebagai sebuah kombinasi pembelajaran langsung atau face-to-face, pembelajaran mandiri dan belajar mandiri via online. Yang ketiga adalah pembelajaran yang didukung oleh kombinasi efektif dari cara penyampaian, cara mengajar, dan gaya pembelajaran. Dan yang terakhir adalah guru dan orang tua peserta belajar memiliki peran yang sama penting, guru sebagai fasilitator dan orang tua sebagai pendukung. Dalam blended learning terdapat 6 unsur yang harus ada, yaitu tatap muka, belajar mandiri, aplikasi, tutorial, kerjasama, dan evaluasi. Yang pertama, tatap muka. Pembelajaran tatap muka sudah dilakukan sebelum ditemukannya teknologi cetak, audiovisual, dan komputer, pengajar sebagai sumber belajar utama. Yang kedua, belajar mandiri. Dalam pembelajaran berbasis blended learning, akan banyak sumber belajar yang harus diakses oleh peserta didik, karena sumber-sumber tersebut tidak hanya terbatas pada sumber belajar yang dimiliki pengajar atau perpustakaan lembaga pendidikannya saja, melainkan sumber-sumber belajar yang ada di perpustakaan seluruh dunia. Yang ketiga adalah aplikasi.
Dalam aplikasi, pembelajaran berbasis blended learning dapat dilakukan melalui pembelajaran berbasis masalah. Pelajar akan secara aktif mendefinisikan masalah, mencari berbagai alternatif pemecahan, dan melacak konsep, prinsip, dan prosedur yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah tersebut. Yang keempat adalah tutorial. Pada tutorial, peserta didik yang aktif untuk menyampaikan masalah yang dihadapi, seorang pelajar akan berperan sebagai tutor yang membimbing. Meskipun aplikasi teknologi dapat meningkatkan keterlibatan pelajar dalam belajar, peran pengajar masih diperlukan sebagai tutor. Yang kelima adalah kerjasama. Keterampilan kolaborasi harus menjadi bagian penting dalam pembelajaran berbasis blended learning. Hal ini tentu berbeda dengan pembelajaran tatap muka konvensional yang semua peserta didik belajar di dalam kelas yang sama di bawah pengawasan pengajar. Sedangkan dalam pembelajaran berbasis blended, maka peserta didik bekerja secara mandiri dan berkolaborasi. Yang keenam adalah evaluasi. Pembelajaran berbasis blended learning tentunya akan sangat berbeda dengan evaluasi pembelajaran tatap muka. Evaluasi harus didasarkan pada proses dan hasil yang dapat dilakukan melalui penilaian evaluasi kinerja belajar. Belajar berdasarkan portofolio. Demikian pula, perlu melibatkan bukan hanya otoritas pengajar, namun perlu ada penilaian diri oleh pelajar. Model blended learning. Dalam blended learning secara umum terdapat 6 model, yaitu yang pertama adalah face-to-face driver, yang kedua adalah rotation, yang ketiga adalah flex, yang keempat adalah online lab, yang kelima self-blend, dan yang terakhir adalah online driver. Face-to-face driver di sini maksudnya adalah melibatkan siswa tidak hanya sekedar tatap muka di ruang kelas atau laboratorium, melainkan melibatkan siswa dalam kegiatan di luar kelas dengan mengintegrasikan teknologi web secara online. Yang kedua adalah rotation. Nah, rotation ini mengintegrasikan pembelajaran online sambil bertatap muka di dalam kelas dengan pengawasan guru atau pendidik. Yang ketiga, flex. Nah, flex memanfaatkan media internet dalam menyampaikan pembelajaran kepada siswa. Dalam hal ini, siswa dapat membentuk kelompok diskusi. Yang keempat adalah online lab. Online lab ini merupakan pembelajaran yang berlangsung di dalam ruang laboratorium komputer dengan semua materi pembelajaran disediakan secara soft copy, di mana para peserta berinteraksi dengan guru secara online. Dalam hal ini, guru dibantu oleh pengawas agar disiplin dalam belajar tetap terjaga. Yang kelima adalah self-blend. Self-blend ini merupakan siswa mengikuti kursus online. Hal ini sebagai pelengkap kelas tradisional yang dilakukan tidak harus di dalam ruang kelas, akan tetapi bisa di luar kelas. Yang terakhir adalah online driver. Nah, online driver ini merupakan pembelajaran secara online, di mana dalam hal ini seorang guru bisa mengupload materi pembelajaran di internet, sehingga dapat mendownload atau mengunduhnya dari jarak jauh agar siswa bisa belajar mandiri di luar kelas dan dilanjutkan dengan tatap muka berdasarkan waktu yang telah disepakati. Kelebihan dan kekurangan blended learning. Adapun kelebihan dari blended learning adalah yang pertama, hemat waktu, yang kedua, hemat biaya, yang ketiga, pembelajaran lebih efektif dan efisien, yang keempat, peserta mudah dalam mengakses materi pembelajaran, kelima, peserta didik leluasa untuk mempelajari materi pembelajaran secara mandiri, yang keenam, memanfaatkan materi-materi yang tersedia secara online, yang ketujuh, peserta didik dapat melakukan diskusi dengan guru atau peserta didik lain di luar jam tatap muka. Kedelapan, pengajar tidak terlalu banyak menghabiskan tenaga untuk mengajar, menambahkan materi pengayaan melalui fasilitas internet. Kesembilan, memperluas jangkauan pembelajaran atau pelatihan.
Dan yang terakhir adalah hasil yang optimal serta meningkatkan daya tarik pembelajaran dan lain sebagainya. Adapun kekurangan dari blended learning, yang pertama adalah sulit diterapkan apabila sarana dan prasarana tidak mendukung. Yang kedua adalah tidak meratanya fasilitas yang dimiliki peserta didik. Dan yang terakhir adalah akses internet yang tidak merata di setiap tempat, dan lain sebagainya. Salah satu contoh penerapan blended learning yaitu saat siswa belajar menggunakan dua pendekatan sekaligus. Artinya, siswa menggunakan dua metode sistem belajar secara tatap muka dan daring melalui aplikasi Zoom, Google Classroom, serta aplikasi lainnya. Hal tersebut seperti penerapan proses belajar mengajar pada IKIP Siliwangi kelas B1 non-reguler, di mana pada pertemuan minggu ganjil dilakukan secara tatap muka, sedangkan pada pertemuan minggu genap dilakukan secara daring dengan menggunakan aplikasi atau media pembelajaran yang telah disediakan, seperti Zoom Meeting, Google Classroom, Spada, dan lain sebagainya. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.